Businessman Opinion. Iya, mitra bisnis. Menko Purbaya Yudi Sadewa akan menyetop impor bulk press pakaian bekas dan menindak tegas pidana penjara dan denda para importirnya. Namun Purbaya menegaskan pusat thrifting seperti kawasan Senen dan lainnya tidak akan mati karena mereka akan disuplai pakaian produksi dalam negeri. Namun mayoritas pedagang keberatan jika harus beralih jualan dari pakaian impor bekas ke produk dalam negeri karena kualitas produk dalam negeri kurang bagus dan harganya pun lebih mahal. Konsumen pun diklaim lebih suka barang impor bekas. Apa komentar Anda mitra bisnis mengenai polemik dan upaya Menko Purbaya menghilangkan thrifting ini? Silakan bisa telepon di 02150918877, WhatsApp call di 0816924924. Kalau kan katanya kesehatan, takut kesehatan itu yang mesin bekas juga kan kalau nggak salah yang cesium yang ke udang itu kan itu dari mesin bekas ya. Kalau nggak salah impor mesin bekas baru kena ke tanahnya atau gimana, jadi nyebar semua gitu. Ya kan. Jadi kalau misalnya ngomong bekas, kita banyak sih, bukan cuma baju aja gitu loh. Ya gimana industri kita nggak bisa bikin yang bersaing gitu loh. Ya kan, taruhlah kita nggak mau bekas, kita baru juga harga nggak masuk gitu kan. Daya beli masyarakat. Jadi gini, dia ada ekstrim gitu kondisinya. Yang kaya banget, ya berarti kan yang miskin banget gitu loh. Yang menengah ini mungkin kebanyakan yang ke bawah gitu loh. Jadi ya itu, kita kalau harga kita itu di tengah-tengah ya agak susah jualnya gitu loh. Agak kalau nggak mau mahal ya murah-murah gitu loh. Karena kan kondisinya gitu. Nah kalau yang menengah atas ya dijual mahal, ya mereka nggak masalah gitu. Nah ini industri kita ini berada di harga yang mana gitu kan. Misalnya sama-sama diadu yang baru pun ya, saya rasa ya kalah. Karena orang cenderung beli yang lebih murah gitu loh. Kalau orang kaya mungkin semakin mahal semakin bagus gitu. Saya jam tangan gitu kan, sampai berapa M. Ya mungkin mereka nggak terlalu sensitif harga gitu loh. Nah masalahnya kan kaum menengah kita ini kan semakin ketarik ke atas, ketarik ke bawah gitu loh. Jadi apakah kalau misalnya kita bikin sendiri kita bisa bersaing? Itu aja sih. Judulnya kan thrifting ya. Ada namanya pokok perkara, ada namanya subjek perkara, ya nggak? Nah, subjeknya itu adalah pakaian bekas, betul kah? Iya, betul. Nah, pakaian bekas itu maksudnya dari mana? Maksudnya dari luar kan? Nah, biasanya kalau dari luar masuk itu urusannya siapa? Bea cukai kan? Nah, setelah masuk ke dalam negeri urusannya siapa? Bukan lagi bea cukai, urusannya adalah perdagangan. Nah, maksud saya yang ngurus ini jangan Menteri Keuangan dulu gitu loh. Menteri Perdagangan yang ngurusin dulu, ya nggak? Nanti ditanyain, Pak, kok banyak sih Pak masuk, ya kan? Iya Pak, karena kan bea cukai kan kagak hati-hati sampai banyak yang masuk barang impor itu. Nah sekarang duduk bareng dulu bersama. Jadi bagian nanganin bea cukai siapa, yang nangani perdagangan siapa, duduk bareng dulu baru ditentukan. Nah kalau sekarang sudah Menteri Keuangan sudah publish ke publik, berarti kan sesuatu yang berupa tindakan, ya nggak? Nah kalau sudah bertindakan berarti sudah tidak ada lagi toleransi. Nah kalau sudah toleransi berarti yang selama ini ngurusin bea cukai dan perdagangan itu dianggap tidak kerja, ngerti nggak? Jadi maksud saya apalagi ditambah dengan kesehatan kalau nggak salah ya Bu ya. Iya. Nah kalau semuanya kesehatan itu urusannya lain lagi. Sekarang pakai masuk kan jarang ada yang dibersihin kan, jarang ada yang dicuci dulu. Tanpa cucinya 50.000, tapi barang dagang cuma 10.000 kan teko. Jadi ya harus dipilah-pilah saja. Dan yang kedua ya ada suatu hal yang perlu dibahas secara internal dalam pemerintah, dibahas dulu, jangan publis ke depan keluar. Kalau udah keluar gini kan
lama-lama orang melihat, oh departemen kementerian lain kagak kerja ini, kok ini doang yang melulu tampil. Jadi kan seakan-akan maaf kata meremehkan kerjaan departemen atau kementerian lain. Nah kembali lagi ke subjeknya. Sebenarnya kan pakaiannya, pakaian kan maaf kata nih, 1 tahun beli baju berapa banyak sih, kecuali kalau diperdagangkan ya, kalau bisa sih sehari 10-200 bisnis diperdagangkan. Tapi kalau kita beli, maaf kata Bu Anita, bukannya saya gimana, saya beli itu pakaian di pasar Taki, itu mungkin 5 tahun saya pakai nggak pernah beli lagi. Kenapa? Karena selain tanda kutip ya mirip-mirip branded, terus kedua murah, ketiga mungkin bahannya juga bagus. Jadi ya saya mencuci dengan cara biasa, nggak pakai mesin cuci, cara cuci tangan saja itu tetap awet. Jadi berarti kan menandakan barang yang kita beli itu kan bagus. Nah ternyata barang bagus itu kan dari luar juga bagus-bagus amat. Kedua, kita di sini kan udah nggak mau pusing Bu, bikin pabrik kena pajak, bikin perusahaan garmen kena pajak, masukin bahan kena pajak. Jadi daripada pusing-pusing, outputnya kan pakaian jari. Nah kalau pakaian jari cuma harga 10.000 bisa jual 30.000, ya ngapain saya beli bikin pabrik. Jadi demikian. Jadi ya hati-hatilah terhadap pokok perkara dan subjek perkara. Oke, jadi memang kalau kasus pakaian yang thrifting ini pakaian bekas kan ya sebenarnya. Jadi memang harganya murah gitu loh. Jadi dalam situasi sekarang ini kan masyarakat mungkin perlu beli baju ya. Nah, dapat yang murah dan kualitasnya bagus gitu. Karena brandnya tuh kadang-kadang ada brand mahal tuh jadi murah banget karena bekas gitu. Kan mungkin karena importnya modelnya bal-balan ya, nggak disortir jadinya gitu. Dan pakaian bekas itu kan nggak cuma di sini. Kalau kita ke Jepang pun itu memang ada yang jual khusus barang second lah di sana gitu loh. Dan harganya juga kadang nggak murah dan memang branded gitu. Jadi orang Indonesia juga senang belanja di sana gitu loh. Ya karena barangnya masih bagus ya, tapi harganya miring banget gitu loh. Di sini juga sama sebenarnya gitu. Sebenarnya produk Indonesia itu banyak yang bagus-bagus ya. Kalau kita lihat batik itu wah cakep-cakep gitu ya, kualitasnya bagus, jahitannya bagus. Cuman ya kalau yang bagus itu harganya nggak murah masalahnya gitu. Ya, kalau yang murah ya kita lihat banyak lah di pasar-pasar yang 35 ribuan, yang 103 itu ya maaf aja kadang-kadang mungkin 2-3 kali pakai udah nggak layak lagi, udah brodol jahitannya gitu loh. Nah ini yang dilematis sebenarnya. Jadi memang bersaingnya memang berat karena yang bekas ini kadang brandnya bagus ya kan, tapi karena bekas jadinya harganya murah gitu loh. Sementara yang lokal kalau ngejar murah baru memang ya mungkin nggak sanggup harganya gitu, karena ya kita tahu lah ya mau untung berapa dia gitu. Sebenarnya memang ini yang di sisi lain produsen kita juga harus hidup, sementara juga masyarakat umum juga butuh produk yang bagus tapi murah gitu loh ya. Jadi memang harus dicari jalan tengah yang paling baik lah gitu, supaya yang produsennya harus hidup. Nah mungkin pemerintah membantulah untuk fasilitas dari kredit yang murah gitu ya, dan fasilitas lain misalkan training mengenai desain, mengenai produk, dan juga akses ke bahan baku yang lebih baik gitu loh. Jadi jangan sampai murah tapi benangnya nggak bagus ya kan, mungkin nggak kredit untuk mesin jahitnya gitu loh. Kadang kan kalau yang murah tuh jarak antar jahitannya bisa loncat-loncat gitu, nggak tahu saya merek apa gitu, atau mungkin juga beli mesin yang bekas yang udah nggak bagus sehingga loncat-loncat itu. Ini bukan saya sering iseng-iseng aja lihat, jadi dengan mata kepala sendiri lihat memang beradunya memang susah gitu. Tapi produk Indonesia itu bagus-bagus sebenarnya, cuman ya kalau yang bagus harganya nggak murah gitu, nggak terjangkau juga oleh masyarakat yang umum gitu loh. Kira-kira gitu aja. Terima kasih, semoga mendapat jalan yang bagus lah, jalan yang terbaik untuk semua gitu, untuk produsen maupun untuk masyarakat. Soal thrifting ya, thrifting gini loh, memberantas barang ilegal memang sudah seharusnya.
Tapi ini pertanyaan baliknya, sekarang barang ilegal ini secara kualitas lebih bagus, harga lebih kompetitif. Berarti masyarakat laku. Berarti apa? Masyarakat memang ada demand di harga. Itu pasti berkaitan dengan daya beli. Pertanyaan balik buat para pemangku kepentingan di negara kita. Lu semua pada kerjanya apa? Kenapa saya ngomong begini? Apa dukungan Anda kepada industri tekstil di negara ini? Industri garment di negara kita? Apa? Sementara kita tahu bahwa industri ini menyerap sangat banyak tenaga kerja. Apakah pemerintah care terhadap industri? Menurut saya enggak, Mas Anto. Pemerintah kita ada, tetapi negara kita seperti autopilot. Seperti nggak ada pemerintah. Karena apa? Saat Anda buka usaha, izin Anda berlayer-layer. Terus apa? Punglinya juga banyak. Terus apa? Bunga kredit juga tinggi. Apalagi? Jadi, ada nggak usaha dari pemerintah bagaimana supaya para perusahaan garment ini bisa menghasilkan barang yang punya kualitas dan harga yang kompetitif? Yang terjadi saat ini adalah seluruh konsumen rakyat di sini boleh dihitung mereka menanggung high cost ekonomi. Jadi barang-barang yang pajak, yang pungli, yang apa semuanya dimasukin ke dalam instrumen itu. Apa yang terjadi? Harga lebih mahal. Memang kita nggak bisa banding dengan Cina. Setuju, Cina nggak bisa dilawan. Tapi kan nggak berarti Anda menggunakan dalil itu nggak usah bekerja, Mas Anto. Betul nggak? Kenapa Anda bisa jual gas ke Cina jauh lebih murah kepada ke industri? Ke Cina Anda bisa jual 3-6 dolar MBBTU. Sementara ke industri, Anda jual 11-12 dan hanya 6 dolar tuh yang sebagian kecil saja yang Anda masukkan kategori. Bayangkan, sebegitu diskriminatifnya Anda terhadap rakyat. Akibatnya apa? Cost of production satu unit barang itu tinggi harganya. Pungli yang resmi sampai yang tidak resmi, yang ormas sampai yang berseragam, itu nggak pernah diberesin. Barang masuk. Saya nih meyakini Mas Anto, even dikasih pajak pun dia akan jauh lebih murah daripada cost of production dalam negeri sendiri. Karena apa? Pemerintah nggak kerja. Saat mereka menjabat, mereka ambil fasilitas gaji dan segala anggaran untuk kaya diri. Nggak benar-benar care ke industri kok. Kalau benar-benar care, yang namanya pertanian kita udah maju sampai hari ini, Mas Anto. Negara kita buat di mana? Perikanan kita juga udah pasti maju, ya nggak? Yang terjadi apa? Mereka yang menguras semua. Sampai pengusaha pun belakangan akhirnya pindah kan. Yang dari dalam negeri banyak kok pindah ke Vietnam, pengusaha lokal. Siapa yang sanggup dengan biaya tinggi ini? Pemerintah nggak pernah concern ke sini. Dan kita selalu teriak, iya hukum, iya. Makanya kenapa prolo saya tadi di pertama, kita setuju memberantas ilegal. Tapi percayalah, barang ilegal masuk karena pejabatnya bea cukai sendiri bermain. Bayangin Mas Anto, problem dari hulu sampai hilir ini negara. Dan ada nggak niat untuk ngeberesin? Nggak pernah Mas Anto. Sekarang Purbaya koar-koar, setuju. Pertanyaan saya kan selalu, what is next? Kita nggak usah lah bicara inilah bla, inilah bla, inilah nggak ada itu.
Kalau pemerintahnya concern, rakyatnya juga udah tahu. Bahasanya gini loh Mas Anto. Ya, saya ada barang A buatan luar negeri, harga 1.000. Ada barang B buatan dalam negeri, 1.100, 1.200. Otomatis lebih mahal. Tapi pemerintahnya care sampai menghasilkan barang 1.200. Yang rakyatnya pasti akan beli di 1.200. Kalau analoginya barang ini 1.000, tapi saya harus bayar 2.000, rakyat juga pinter. Ini pungli buat 2.000 itu banyak yang masuk ke kantong pejabat. Betul nggak Mas Anto? Pengusaha kan gampang. Yang namanya pungutan liar, mau resmi, mau ke coklat, mau ke ijo, mau ke kementerian, mau ke apa, Pemda, segala dia masukin aja ke harganya. Jadi sini kita teriak-teriak, harga mahal. Ya iya, wong terang aja, wong pejabatnya meres juga kok. Jadi, mau fair-fairan, pejabatnya saat mimpin nggak kerja. Inilah yang terjadi. Negara kita, saya balik tanya, core competitiveness-nya di mana? Ada nggak? Coba sebut. Wah, negara kita produsen agrarias, wong beras aja impor. Wah, negara kita negara maritim, wong ikan aja juga nggak dinikmati oleh rakyat Indonesia kok. Pertanyaan balik, kita adalah negara perkebunan. Itu hitung dari ujung Sumatera sampai bawah. Itu perusahaan asingnya berapa banyak? Kita negara apa? Saya balik tanya kok. Negara kita lautannya 2/3 dari daratan. Garam aja lu impor. Apa coba? Nggak ada Mas Santo. Jadi kalau ia melakukan sesuatu, dampaknya ini yang rugi juga rakyat juga. Karena apa? Kita bicara soal ilegal bayar pajak. Iya, emang pengusaha sini nggak bayar pajak? Pengusaha sini udah bayar pajak, bayar pungli, bayar ini, bayar ono, bayar izin, bayar itu, segala teteh bengek juga banyak. Sama. Tetapi kalau ilegal yang ngantongin itu bea cukai sama aparat gitu. Kalau yang di sini yang ngantongin banyak layernya Mas Santo. Gitu. Jadi yang namanya barang ilegal ya bahasanya gini, korupsinya tersentral. Ya enggak? Kalau mau produk buatan dalam negeri, punglinya seabrek-abrek sampai untuk menghasilkan barang yang seharusnya nilainya katakanlah 1.000 jadinya 2.000. Oh iya, mahal jadinya ya. Betul. Poinnya itu cuma di situ Pak Purbaya, jangan rakyat dikorbanin. Yuk, saya yakin, bahkan saya dukung terakhir apa Mas Santo. Pak Purbaya minta izin mau menggunakan anggaran supaya dia bisa tahu berapa tunjangan pejabat di DPR. Saya setuju tuh. Ya enggak? Supaya rakyat tahu. Lu pada semua kerja kagak di sini, mau menteri, eksekutif, legislatif, yudikatif, udah deh, jangan ditanya dah udah. Jadi PR-nya sahabat-abrek. Rakyat dapat sesuatu dengan kualitas baik, terus murah. Iyalah. Emang udah seharusnya kan, bukan begitu Mas Santo? Tetapi memang ada pelanggaran. Tapi kalau balik, ini kayak lingkaran setan juga Mas Santo. Gue mau beli barang lokal, tapi gue tahu ini barang lokal seharusnya harganya nggak segini loh. Tapi karena terlalu banyak uang haramnya di dalam, makanya jadi harga segini. Ada nggak perlindungan? Nggak ada. Jadi ya, saya sih nggak bisa ngomong. Pertanyaan balik saya adalah what is next after this gitu loh, ya nggak? Supaya rakyat bisa menikmati barang bagus dan harga murah. Saya pikir memang cara bea cukai tentu ini merugikan ya secara negara, dan apa yang dilakukan Pak Purbaya ini sudah benar secara peraturan. Namun kalau kita lihat kenapa produk-produk balpres ilegal itu bisa masuk, yaitu juga uang kong kali kong dari oknum bea cukai itu sendiri gitu. Kalau kita lihat di pesisir pantai timur Sumatera itu kan banyak sekali pelabuhan-pelabuhan rakyat ataupun pelabuhan-pelabuhan yang dikelola oleh pemerintah, tetapi bisa masuk barang dari Malaysia, dari Singapura, dari Thailand, dari mana-mana. Oleh karena itu dalam hal ini
perlu ketegasan Pak Purbaya. Artinya kalau memang tetap mau masuk barang tersebut, aturannya apa nih supaya barang itu bisa masuk secara legal, gitu, secara sah, itu bagaimana? Di samping itu nanti baru secara paralel ditangkapin oknum-oknum bea cukai yang kaya raya karena bermain jadi tokeh balpres gitu. Sebenarnya dia juga menjadi bagian daripada mafia bal-balan yang ilegal itu. Yang juga harus diantisipasi oleh polisi, tapi saya nggak yakin polisi secara subjektif, saya sampaikan polisi mungkin wawasannya terbatas atau mendiamkan. Harus hati-hati, tapi kita minta harapan Pak Purbaya aja deh, saya nggak ke polisi nih, ke Pak Purbaya aja. Bahwa balpres ini kadang-kadang Pak juga bisa menjadi sarana carry narkotika, entah itu jenis sabu atau jenis inex atau ganja dan sebagainya. Karena balpres itu kan mungkin berapa ya, 300 atau 600 kilo gitu pakaian yang dipadatkan, yang kita nggak pernah tahu di dalamnya mungkin ada 20 kilo ganja atau 20 kilo narkoba gitu. Sehingga bisnis balpres ini harus dicek ya, harus dicek apakah itu beneran bisnis murni atau sebenarnya di dalamnya sebagai alat kirim gitu. Nah ini bea cukai yang muda-muda yang masih bersih dan bagus, Pak Purbaya bisa gerakkan gitu. Jadi 1 kali kayu 2-3 pulau terlampaui, yaitu penerimaan negara bisa dapat karena mekanisme legalnya diatur. Yang kedua tentu menertibkan daripada bea cukai itu sendiri. Kemudian yang ketiga bisa mengurangi shadow ekonomi negatif, yaitu menghilangnya atau hangusnya uang rakyat Indonesia karena tidak masuk ke ekonomi real, nggak beli martabak, nggak beli baju, nggak beli minuman kaleng, tapi malah beli narkoba gitu. Karena apa? Karena ini alat masuk dari luar, datang pakai kapal-kapal sayur, 10 balpres, 20 balpres, tapi di dalamnya sebenarnya ratusan kilo narkotika gitu. Nah ini jadi dapat tiga manfaat ekonomi itu bagi negara. Dan percayalah Pak Purbaya, quick win bagi Anda adalah bagaimana memecat 1.500 pegawai Kementerian Keuangan. Kalau kita lihat ada 480 tambah 63 kota media kabupaten, katakanlah totalnya 600, maka memecat 1.800 karyawan Kementerian Keuangan itu hanya satu kota 3 orang Pak. Mungkin satu dari bea cukai, satu dari pajak, satu dari bendahara negara, yang memang terbukti pidana bersalah ya. Jangan yang nggak salah dicari-cari salahnya, tapi yang sudah terbukti entah itu karena laporan masyarakat atau laporan dari para wajib pajak atas perilaku mereka, nggak banyak Pak. Jadi satu kota itu cukup 3 orang aja. Seluruh Indonesia kali seluruh kota kabupaten hanya 1.800. Itu adalah quick win terbesar Kementerian Keuangan yang bisa dilakukan dalam waktu cepat. Dengan itu maka kepercayaan rakyat kepada Kementerian Keuangan, apalagi kepada Bapak Presiden, ini akan meningkat. Kalau ada 1.800 sampai 3.000 pegawai Kementerian Keuangan yang terbukti bersalah dipecat. Terima kasih Pak Purbaya. Itu yang namanya balpres itu bukan barang bekas itu Pak. Jadi dibilangnya barang bekas. Kalau Bapak lihat ya, itu barang-barangnya kalau dibongkar itu masih ada tagnya Pak. Tag. Oh, tag ini. Jadi saya dapat informasi, saya pernah ke Bandung, saya nanya, itu barang-barang itu barang-barang dari misalnya anggaplah itu di Cina atau di Korea. Itu barang-barang musiman aja. Jadi musim sekian udah habis sama dia keluarin, jual. Soalnya logikanya aja, barang bekas gimana ngombolinnya Pak, barang bekas dari orang satu persatu gitu. Sedangkan ini tiap bulan itu beribu-ribu bal kan. Satu bal itu isinya bisa 500 baju gitu. Dari rumah ke rumah dikumpulin kan nggak mungkin kan. Jadi itu dikumpulin dari toko ke toko tuh Pak. Jadi barang-barangnya jelek-jelek ya, udah ketinggalan zaman lah kadang-kadang. Cuci gudang lah ya gitu ya. Memang ada yang barang bagus juga, mereka ada kelas-kelasnya tuh, saya tahu tuh Pak. Cuma kan saya mau ngasih tahu aja itu kalau dibilang barang bekas, karena kita nggak tahu aja. Kalau yang tahu itu baru bukan barang bekas Pak.
kelihatan aja dilihat kalau yang orang-orang jualan itu barangnya tagnya itu masih ada Pak. Merek-merek terkenal juga masih ada. Memang merek terkenal yang celana jeansnya 1 juta itu bisa dijual cuma 100.000 sama dia. Dahsyat memang harganya gitu. Bisa dapat 1 bal, belum tentu Pak 1 bulan dapat 1 bal. Ya kan? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Flashback lah yang kemarin Pak ya. Itu kan sempat ada yang ditangkap. Coba lihat di media sosial segala macam. Barang-barang itu saya dengar udah nggak ada tuh Pak. Udah diambil lagi sama orang ini. Jadi bohong-bohongan doang. Gitu. Ini petugas-petugas itu kalau ditangkap pasti kena tuh. Coba Pak Menteri turun tuh. Langsung kena ikut. Bisa tangkap basah. Langsung ditanya itu barang kemana? Pak, Bapak lihat tuh yang ngebakar pakai bekas drum bekas itu satu bal itu kalau dibuka untuk ruangan ukuran 2x2 penuh Pak. Bayangin. Itu benar dari kan dipres gitu. Kalau dibuka ya ikatannya dibuka semua itu dia ngembang loh. Satu ruangan penuh Pak. Karena ada sekitar 600 sampai ya kurang lebih 500 sampai 800 pieces baju Pak. Bayangin. Kan ngembang dia kan. Nyetrikanya aja pegel-pegel itu Pak. Gitu. Itu coba kita melalui pasal ini sampaikan ke Pak Menteri, siapa tahu ada staf atau siapapun yang dengar. Itu cek yang barang yang kemarin itu, yang katanya disita beribu-ribu bal itu, barangnya nggak ada. Dan mana ada berita bakar kira-kira 100 bal aja Pak. Itu udah kayak kebakaran hutan itu Pak. Apalagi ribuan bal, ya kan? Puluhan ribu bal kalau nggak salah saya cek di internet. Gitu aja Pak informasinya. Jadi barang ini bukan barang bekas, ini memang barang-barang yang memang sudah buat mereka kayak barang rijekan aja, nggak kepake, dipres sama dia, dijual murah. Iya, menurut saya setuju ya dengan Pak Purbaya ini. Karena memang itu kan Indonesia sebenarnya terkenal dengan produksi garmennya ya, bajunya yang murah ya, yang waktu zaman dulu tuh diekspor ya. Nah, sebenarnya dengan ada baju bekas masuk ke Indonesia, walau dengan embel-embel itu layak pakai, itu sebenarnya kurang tepat ya. Maksudnya ke dalam negeri, padahal kan Indonesia bisa memproduksi pakaian baru, gitu kan. Artinya walaupun dari segi harga katanya lebih murah pakaian impor bekas, tapi itu kurang tepat ya. Maksudnya gimana ya? Orang pasti kan berharap ya beli baju kan baju baru ya, masa baju bekas gitu kan. Logika normalnya gitu ya. Terus kedua, seandainya orang yang nggak mampu beli baju baru pun pasti akan milih baju baru yang murah gitu ya, kan masih ada ya baju baru yang murah gitu. Sehingga dengan adanya pembatasan ini artinya ya pertama juga mendorong industri garmen dalam negeri kan, yang memang terakhir ini kan banyak isu PHK ya, karena kan kalah saing dan ini itu gitu kan. Terus kedua ya menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia juga ya. Artinya pemerintah kan udah ngerem tuh sana sini ya masalah import ya, mulai dari BBM, terus import pakaian bekas ini, import yang lain juga dikontrol kan. Kayak perusahaan saya kerja itu kan ada import bahan baku juga dikontrol gitu, harus ada report ke pemerintah karena pemerintah ingin menyeimbangkan neraca perdagangan, minimal dia harus surplus gitu. Artinya kalau surplus itu kan pengaruh juga dia itu ke kurs mata uang rupiah terhadap US dollar, lalu juga pengaruh juga kepada devisa negara dan ini itulah gitu. Seperti itu. Ya intinya saya setuju Pak untuk mendukung kebijakan ini. Terima kasih. Kalau menurut saya sih gini lah ya, kalau untuk memang itu melanggar ya pemerintah harus tegas ya, jangan istilahnya dikasih ruang lagi gitu loh. Apalagi karena itu kan tidak jelas-jelas itu bahkan bekas ya, kita nggak tahu ya itu bakteri atau gimana itu ya, apa higienisnya seperti apa itu loh. Jangan sampai seperti kayak yang kasus yang radioaktif itu loh, limbah itu loh. Nah itu pas sebenarnya kan kayak pakai bekasnya kan saya maaf aja sih saya ngomong tuh satu ke limbah ya istilahnya gitu loh. Cuma memang bisa dipakai gitu loh. Nah, cuma kan jangan sampai itu jadi seperti kayak ada penyakit-penyakit yang nggak benar gitu loh.
yang ada nanti masuk ke Indonesia gitu loh. Nah, jadi betul-betul harus seperti tegas, sama seperti kayak pemerintah menangani judi online apa itu loh. Jadi betul-betul tegas gitu loh. Jangan sampai tidak dikasih ruang lagi gitu loh. Itu aja, makasih. Baik, terima kasih Pak Rudi. 5091887 0816904924. Selamat malam Pak FM. Pak Fabio ya. Iya, Maranto, selamat malam. Selamat malam, silakan Pak Fabio. Iya nih, menteri yang satu ini luar biasa ya. Semuanya diurusin sama dia, dari Pertamina, perumahan, BUMN, dan ini juga seharusnya kan ini linknya Menteri Perdagangan ya. Nah, tapi dia hebat nih, mau ngurusin semuanya, padahal udah aja menteri satu aja, yang satu ini udah semua pegang semua gitu. Nah, jadi saya setuju dengan Pak Purbaya ini ya, supaya industri tekstil di Indonesia itu maju, berkembang gitu. Dengan cara seperti ini kan jadi garmen di Indonesia kan jadi maju ya Mas Anto ya. Emang harus seperti itu sih, seperti dibatasin lah, perlu yang baju-baju bekas ini nggak boleh masuk ke Indonesia gitu. Tapi emang susah sih Indonesia kalau pakai baju bekas dari luar negeri kelihatan bangga ya Mas Anto ya. Meskipun bekas kelihatannya bangga gitu, produk luar negeri nih gitu, daripada produk dalam negeri gitu. Nah, saya setuju dengan Menteri yang Purbaya ini, gebrakan yang hebat ini. Karena seharusnya ini Menteri Perdagangan sama Menteri Industri yang kerja kayak begini nih. Jadi produksi di Indonesia kan jadi maju ya. Dengan cara begitu kan jadi pendapatan negara juga maju juga kan, luar biasa gitu. Jadi saya setuju sih harus ditindak yang baju-baju bekas ini. Pertama gini, Ya. di satu sisi pemerintah bagus, menindak. Tapi ini kan tahun lalu juga diramein. Ya. Tahun sebelumnya juga diramein. Diramein, benar. Mungkin ganti pemain aja itu di sana. Benar nggak? Ya, rokade doang ya. Nggak beres-beres. Ya. Sebelum Covid juga ini udah rame. Kalau di Medan namanya rombeng. Ya. Baju rombeng. Atau Baju burjer. karung. Tahu burjer nggak Om? Burjer tahu nggak? Burger apa? Buruk-buruk Jerman. Itu namanya kalau di Medan. Masuknya lewat Tanjung Balai biasanya. Oh gitu ya. Masuk dia ke Medan, Belawan, masuk barang itu kan. Nah, tapi ini nggak beres-beres dari dulu sampai sekarang. Saya curiga ganti pemain doang. Iya kan? Iya. Nah, masuk polusi itu, diam dia ya kan. Nah, tapi ketika itu udah nggak masuk dan diramein lagi. Iya. Itu aja terus berulang-ulang, nggak beres-beres. Nah, karena apa? Masih hukumnya bobrok. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di satu sisi memang saat ini ya kayak keren lah ya kan. Kita akan tindak kalau masuk penjara begini. Nanti itu melempeng Om. Melempeng itu semua. Ya? Jadi ini isu-isu yang tiap tahun, tiap ada siklusnya berulang gitu. Tapi kan kalau dari dulu tegas, itu akan hilang. Masalahnya sampai sekarang masih ada gitu. Oke. Iya kan? Ya. Makanya pada gulung tikar semua industri itu ada di Karawang, ada di daerah Jawa Tengah, semua pada gulung tikar. Sehingga banyak yang PHK. Oke. Intinya satu, mereka bikin isu kalau misalnya tegas dari dulu nggak akan terjadi kan, seperti itu. Iya. Nah, yang kedua, Om. Iya. Industri dalam negeri juga harus berinovasi. Nah, jangan terlena gitu ya. Tapi kualitas beda. Ya, gitu. ya, betul. Juga dari pemerintah harus membuat keringanan. Orang mau buka usaha jangan dipersulit lah. Iya kan? Bener. Udah uang dulu gitu. Iya, benar Pak Jadi Sandro. memang masalahnya kompleks. Iya. Iya, dari segi hukumnya bobrok. Siklusnya juga kita udah tahu lah, berulang terus, nggak ada solusi. Nanti tahun depan yakin deh Om. Ada lagi. Ini akan muncul lagi. Mungkin ganti pemain. Oke. Ini opini ya, disclaimer ya. Iya, itu sama tuh komentar kayak abang tadi itu ya. Sebenarnya kan ini aturan ini sudah ada. Iya. Nah, mana lah ini bisa jebol. Ya kan?
dari luar itu kan. Iya. Barang tekstil itu sebenarnya mau masuk Indonesia itu banyak aturannya. Nah, ini bisa masuklah jadi jalur-jalur situ-situ kan. Nah, serba salah memang. Kalau kita bisa akuinya, memang barang-barang dari Cina itu murah-murah. Iya. Salah satunya juga menghalangi ini kan tekstil Indonesia kan. Cuma barang ini dekat aja nih. Kalau di daerah saya ngomongnya baju Roger itu, Roger. Rongsokan Jerman. Iya, ada cerita-cerita, adalah cincin di dalam, adalah dolar, keselip-keselip, iya, itu untunglah mereka thrifting ya. Gitu ya? Nah, itu ada gitu-gitu kata orangnya di sana ya, kita cerita orang lah ya, gak tahu lah benar atau enggak ya. Satu lagi nih kulihat nih, kalau Om Purbaya ini kan mukanya bagus, jujur kayaknya ya. Patutnya ini nyenggol banyak ini nih, kalau kesenggol salah. Oh iya, betul. Kena nanti dia nih, gak bisa lama takutnya. Ada lainnya pemain-pemainnya mungkin udah kuat-kuat itu kan. Nah, kayak mana lah nanti? Salah ngomong dia, atau salah gerak dia, kena dia itu kan. Direkodin lagi lah. Itu ada tuh videonya saya lihat tuh di TikTok tuh. Iya. Lagi mau meeting rapat apa itu dicuekin dia kan. Benar di TikTok ada itu. Ya, jadi kayak mana itu, itulah. Ya betul itu. Yang penting sebenarnya hukum aja jalan ini. Hukum undang-undang jalan beresnya itu gak lama. Siap. Ya kan? Setuju. Jangan pakai lama-lama kan. Setuju Pak Markus. Hukumnya ini 5L, tau nggak 5L? Apa? Lemah, lesu, letoy, lemas, lunglai. Jadi perlu itu kayaknya dikirimkan lah ke yang lemas-lemas itu apa namanya putih-putih itu ya. Yoi. Biar gak 5L itu semuanya. Setuju Pak Markus. Oke lah. Saya tidak mau sampai 4 menit, 2 menit aja. Kalau bangsa kita mau maju, ada 3T. Apa tuh? Tiru aja asing, atau suruh mereka tanam modal, atau tuntulan negeri Tiongkok. Udah 3 macamnya susah amat. Masalah tekstil mah kita lawan dia tanam, dia di Xinjiang tanam ini kapas terbesar di dunia, sistemnya canggih loh. Ditanam langsung bisa digulung di satu loh. Bener. Tadi baru gue lihat tuh, bener. Udahlah tiru aja asing atau kemarin saya dengar dia banyak nanam modal loh. Kita sini di Sulawesi di Manado nanam kelapa loh. Suruh mereka aja, kita banyak kerjaan kok, bener nggak? Mereka akan invest. Nanti lama-lama kita ngolah. Nah, seperti segala macam dah kita tiru deh, kita nggak usah malu-malu. Apalagi kemarin kan habis konvensi ASEAN kan, nggak, udah kita tiru aja. Kita rakyat Tiongkok mah kita hidup dukun damai, bener nggak usah pusing-pusing, ya nggak? Saya pikir ini seorang Purbaya bagus statement dia. Dia punya statement itu kadang-kadang tegas, tetapi dia tidak terlalu kaku ya statement dia ya. Kenapa? Dia bilang ya ini daripada importir masuk penjara kita kasih makan, ini kan seperti joke gitu ya. Tetapi pikir dia mempunyai sudut pandang yang baik. Arti kata apa? Beliau mau mengatakan pajak, suruh mereka bayar, entah denda dan lain-lain. Itu bagus. Nah, terhadap import barang ini pun kita itu Indonesia juga, kita itu sebagian kita ada di trading, sebagian kita ada di manufacturing. Trading pun membuat ekonomi bergeliat. Jadi persoalan besar yang ada di Indonesia adalah importir itu berhubungan dengan bea cukai. Bea cukainya yang persoalan besar di Indonesia, yang nggak benar selama ini. Jadi kalau Pak Purbaya mengatakan nanti importirnya akan denda atau apapun itu artinya kan berbicara mereka bayar. Silakan Yuda. Paling kita bikin aturan main. Sebab apa? Harus disadari, dirubah ketika yang namanya baju bekas atau apa itu nggak bisa import. Industri lokal, tekstil lokal pun belum bisa ngimbangin. Nggak bisa cover ya? Nggak bisa ngimbangin, nggak bisa cover. Nggak bisa. Sama juga, kebetulan saya ada di industri ceramic tile misalnya. Sama juga, kami juga mengalami hal yang sama. Beberapa tahun lalu Cina begitu merajalela dengan barang dia. Sementara industri lokal belum siap. Nah, industri lokal melalui Asosiap pun kita berkoordinasi terus dengan pengusaha. You harus siapkan pabrik supaya kita mengajukan anti-dumping ke Cina melalui pemerintah. Terakhir kan Menkyu yang approve, ya kan?
Nah, ini ternyata prosesnya berhasil menganti dumping, mereka punya produk untuk masuk ke Indonesia. Pada waktu yang bersamaan, industri lokal pun udah bisa menyediakan barang yang kualitasnya itu tidak kalah. Jadi di sini letak persoalannya. Kita nggak bisa serta-merta mentang-mentang merasa nasionalisme, lantas kita, waduh nggak bisa itu baju bekas segala macam, nggak bisa. Karena baju bekas itu tadi seperti saya bicara, saya yakin itu hanya konotasi seperti baju bekas, tapi entah dari Jepang, entah dari Australia, mungkin kualitas mereka masih bahkan jauh lebih bagus dari kita punya. Dan masih banyak ada beberapa yang ada tag labelnya sebetulnya Pak Heri. Jadi sortiran dari retail kan. Jadi masih baru ada juga itu. Iya. Jadi saya pikir yang akan dilakukan oleh Pak Purbaya adalah menegakkan aturan main. Tentu bea cukai dirjen di bawah dia kan. Dia berhak untuk melakukan, ya kalau yang nggak benar gue pangkas deh, katanya gitu aja kan. Langsung sekarang kalau nggak salah dirjen bea cukai kan dari TNI ya, kalau saya nggak salah. Ya mungkin bisa diajak untuk memperketat, minimal di tangan dia. Dan kalau memang layak, aturannya oke, silakan impor, tapi you bayar. Kalau you main-main ilegal, gua hantam lu. Kira-kira gitu loh bahasa dia. Supaya yang lokal pun mempersiapkan. Karena industri kita punya lokal tekstil itu padat karya. Indonesia itu pelan-pelan padat karya itu akan semakin berkurang. Nggak ada pilihan. Satu negara yang mau maju dia akan menuju ke teknologi. Dengan kata lain, ya seperti ini mungkin akan berpindah ke negara-negara lain. Jadi kalau Pak Purbaya kan mau kayak jadi ini ya, Superman ya, semua mau dikerjain ya. Jadi maksudnya gini, kalau kita bakal anak sekolah, kalau ada ketemu soal, lebih baik kerjain yang soal yang gampang-gampang dulu kan. Jadi sebenarnya kalau Pak Purbaya udah benar, sebagai udah benar sih kalau lihat bahwa dia fokus ke dirjen pajaknya itu sendiri. Jadi yang di bawah kekuasaan dia. Jadi nggak usah ke industri yang melebar-lebar itu kalau terlalu banyak. Yang diurusin karena dia mungkin jadi nggak fokus. Nah sekarang yang kemarin kan kita lihat di video itu kan dia fokus ke dirjen pajak. Dia juga yang di bawah kekuasaan dia aja dulu diberesin korupsi-korupsinya itu. Karena di situ yang ada di bawah powernya dia kan. Jadi dia benar-benar bisa bereskan gitu. Kalau yang udah berurusan dengan yang lain-lain kayak industri lagi, nanti malah dia nggak bisa punya kawan dan malah dia jadi musuhnya makin banyak dan akhirnya dikeruputnya dia malah Superman bisa mati juga kali ya kalau gitu ya. Jadi lebih baik dia fokus lah. Yang di bawah ininya dia, wewenangnya dia, kayak pajak, kayak ada pajak pasti orang sering ngeluh juga kan, Cortex apa, kemudian orang-orang pajak yang masih suka berburu di kebun binatang ya gitu harus diberesin dulu. Orang pajak yang masih suka nongkrong di Starbucks ya, gitu kan. Dan ini memang mungkin di industri tekstilnya ada juga pajak yang digelapkan itu yang dan ini mungkin akan berhadapan dengan mafianya juga nih. Orang-orang pemerintah juga gitu. Aja pertanyaannya, negara kita katanya bangsa yang besar, apakah hanya bisa untuk menampung dalam jumlah besar ini ya produk-produk second ya, gitu ya. Jadi saya kok begini Mbak, saya ingat ya waktu saya dulu kuliah, mungkin ada KKN ya Mbak, kuliah kerja nyata ya. Itu sebetulnya kalau second, baju-baju second yang masih bagus itu kita sumbangkan Mbak, sebetulnya kita donasikan. Terutama pas KKN itu kan banyak penduduk desa ya, daerah dulu saya di Gunung Kidul kalau nggak salah. Itu kami bagikan free, gratis ya. Jadi untuk mereka yang membutuhkan gitu ya. Nah kok sekarang semua memang ujung-ujungnya ya tetap ya karena liberal, kapitalis, jadi ujung-ujungnya memang dikomersilkan ya. Jadi ini momentum sebetulnya Mas Purboyo ini ya, Mas Purboyo ini mendobrak punya terobosan yang inovatif saya rasa ya, karena memang di bawahnya kan ada Dirjen Bea Cukai ya kan. Pertanyaannya kenapa bisa masuk secara ilegal kalau memang ada aturannya? Berarti kan memang kalau ilegal berarti kan tidak bayar teks ke negara gitu ya. Itu yang mungkin yang perlu nah ini memang perlu
ini momentum untuk berbenah, Mbak. Memang tidak bisa membalikan seperti telapak tangan. Ya, segala sesuatu yang ilegal itu sebetulnya kan, ya memang tidak ditoleransi, ya Mbak ya. Jadi tidak ada penghasilan pajak ke negara. Lalu biaya cukainya kenapa bisa ada izin gitu. Jadi ini pembenahan mafia di setiap lini, Mbak. Ya, kalau saya pribadi, ini momentum untuk membangun industri tekstil kita yang sempat seperti Sritek gitu ya. Jadi dengan target pasar 280 juta ya Mbak ya, dengan pastinya kita bisa kok menghasilkan produk yang bagus, pasti bisa, asal ada keinginan dan peran negara hadir. Nah, ini kita bisa kan contoh negara Tiongkok, negara memang hadir di setiap lini ya Mbak ya. Di UMKM mereka hadir negaranya. Nah, ini momentum. Jadi penciptaan lapangan kerja juga Mbak ya. Seandainya bisa dicombine tadi seperti Bapak sebelumnya ya, padat karya dan teknologi itu bisa menyerap berapa banyak Mbak ya untuk sekarang kan banyak pengangguran ya. Jadi itu momentum peluang untuk membangun industri manufaktur, tidak hanya di industri tekstil ya, tapi impor misalnya kan sebelumnya kok gula impor ya. Apa kita kurang lahan untuk bangun nanam tebu ya? Dulu saya ingat yang saya itu nanam jagung, nanam tebu. Mungkin kan kita nggak kekurangan lahan ya Mbak ya. Terus gula itu bisa menghasilkan pabrik gula ya kan? Pabrik gula itu bisa menciptakan, menyerap lapangan kerja, itu pasti menyerap tenaga kerja yang begitu luar biasa. Lalu kedelai ya, apakah kita juga tidak kurang lahan Mbak untuk kedelai, jagung ya Mbak? Iya, ini kita sebetulnya serius tidak sih ingin memajukan industri lokal, tekstil garment ya terutama. Karena kalau selama baju bekas boleh dimasukkan impor dan penyelundupan baju bekas yang ilegal itu masih masuk sampai sekarang, ini juga ada barang-barang lain loh ya, bukan hanya baju. Ya ada sepatu ya, ada elektronik, ada mobil ya, betul. Iya. Oh, luar biasa. Kapal-kapal tanker loh Mbak. Itu ada dimasukin nggak bayar. Nah itu kereta? Oke, lanjut. Di negara kita kan kelihatannya tuh pajak dipungut ya. Tapi yang kena rakyat kecil tajam banget. Harus bayar. Yang di atas mah, kamu mau berapa? Tadi dari piro? Pajak. Itu yang di lapangan ya. Jadi nggak usah pakai bayar pajak. Kemudian seperti itu. Kalau pajak ini dikumpulkan, lalu didistribusikan, kita tahu prinsip-prinsip pajak dengan benar. Prinsip pajak ada apa? Sama rata, adil, menjadi untuk mensejahterakan rakyat, dan lain-lain. Itu prinsip pajak. Kalau di negara kita bukan seperti pajak, seperti upeti Mbak. Tidak bisa mensejahterakan rakyat, gitu loh. Tidak adil, tidak rata, kan seperti itu. Jadi kayak upeti, sistemnya. Kemungkinan seperti itu. Sehingga kalau barang-barang impor itu masuk, berefek pada industri lokal, dan industri lokalnya bisa sepi atau mati, kemungkinan seperti itu. Memang poinnya itu sangat baik. Saya sendiri pribadi melihat bahwa kalau seandainya kita nggak ngomong purbayanya, tapi seandainya jika pemerintah itu memang care untuk industri lokalnya dia, harusnya ini kan tidak perlu terjadi. Nah, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena ketika kita import sesuatu, ini secara legalitas, kita kan harus punya izinnya, atau API-nya, atau izin untuk importirnya gitu, angka pengenal importirnya. Tanpa itu kita nggak bisa. Ini kita bicara legalitas. Artinya, banyak barang-barang import ini masuk secara ilegal. Kemungkinan, saya nggak ada punya data, tapi saya berasumsi bahwa ini kemungkinan banyaknya lewat ilegal. Nah, ketika dia masuk lewat ilegal, jalur apa sih yang paling gampang dicari? Yaitu dia pakai door-to-door services. Nah, door-to-door services dia pakai kiloan aja udah lempar. Ketika door-to-door services melakukan hal seperti itu, apa dia akan declare dengan benar nilai value produk ini? Kalau memang declare-nya dengan benar kayak sampah ya, wajar nilainya akan under value gitu loh Bu. Nah, itu common logiknya. Jadi ketika dia masuk ke Indonesia,
pertanyaan paling gampangnya adalah besar manfaat atau mudarat. Kita ngomongnya itu dulu buat industri kita. Kalau kita bilangnya, oh ini besar mudaratnya daripada manfaatnya secara ekonomi, yang ngapain kita izinin? Sekalian aja matiin. Paling akhirnya importir nakal ini dia akan cari cara pakai HS code yang mana lagi. Nah, artinya jika kalau itu tidak dia mau lakukan, berarti ada pembiaran. Ini complicated jadinya. Minimal ada 2 kementerian yang akan disoroti, perdagangan, keuangan, di bawahnya bea cukai gitu. Nah, jadi common logiknya seperti itu dulu. Nah, kedua, kalau Bapak bilang kualitinya nggak bisa ngalahin, logikanya gini berpikirnya. Kalau orang nggak dikasih kesempatan untuk memproduksi lebih baik, apa dia akan dia lebih baik gitu loh, kualitas ke depannya. Nah, ini kan terjadi seperti yang kita tahu sekitar 1-2 bulan terakhir ini, carut marut masalah bahan bakar gitu loh. Pertamina sebenarnya sudah ditampar kena kenyataan bahwa dia dikomplain oleh penggunanya selama 2-3 bulan terakhir. Dari kasusnya Pertamax yang dioplos lah, dan lain-lain. Sekarang kita sampai akhirnya user yang mungkin menggunakan Shell, BP, Vivo dipaksa harus pakai Pertamina atau goes sepeda, istilahnya kayak gitu. Kalau di keluarga saya sampai bercandanya gitu, kamu minum Pertamina atau kamu goes sepeda, pilihannya tinggal gitu. Padahal kita nggak pakai itu sebenarnya, kita pakainya merek yang lain. Tapi sekarang terpaksa. Karena nggak ada ya Pak ya. Betul, abuse of power-nya dilakukan gitu loh. Nah, sekarang kita lihat, balik lagi ke industri tekstil. Kalau industri tekstil nggak dibantu, ya kita mati dong. China begitu hebat manufakturnya. Kenapa? Karena pemerintahnya datang untuk bantu. Ketika orang invest di sana, dia harus ada transfer teknologi. Udah transfer teknologi, dia bisa produksi massal lebih baik, lebih banyak. Dia lebih efisien supply chain di sana. Lalu kamu berharap di sini lebih baik. Enggak, gimana di situ bagus, di sini jelek. Kenapa? Karena orangnya sendiri suka ngemplang pajak. Yang jualan thrift emangnya bayar pajak? Pertanyaan paling gampang gitu kan. Kita yang bayar pajak, emang dia bayar pajak? Dengan ide-ide Pak Purbaya, sang koboi yang luar biasa. Tapi saya coba menyorotin sedikit. Jadi apa yang saya ceritakan selama ini adalah apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, dan apa yang mungkin saya lakukan gitu Mbak. Jadi saya hanya menyoroti untuk masalah kualitas Mbak. Kebetulan anak saya pernah dagang itu baju bekas. Jadi saya antar anak saya ke Semen nyari produk-produk yang bermerek ya. Itu kemudian karena kita anak udah langganan gitu ya. Jadi itu satu bal disuruh bongkar Mbak, silakan pilih yang sesuai, nanti yang penting dikembalikan lagi. Itu Mbak, begitu dicuci, di laundry Mbak, itu benar-benar nggak ada namanya hasil laundry itu akhirnya lecet atau rusak dan sebagainya, nggak ada tuh Mbak. Itu kualitasnya luar biasa, makanya memang kalau mau bersaing dengan produk itu ya itu harus benar-benar jaga kualitas lah ya. Itu. Jadi yang kedua Mbak, itu pasarnya luar biasa Mbak. Itu beli satu biji Mbak 20.000, ada yang 15.000. Itu setelah di packaging, kemudian masukin Instagram, ya kan, pakai model segala macam. Itu Mbak dari harga 20.000 bisa dijual 80.000. Betul. Dan itu Mbak, kalau kita targetnya kan anak saya ya, itu 200 piece harus bawa pulang setiap belanja itu ya. Nah, makanya saya harapkan sih, ya kasihan juga sebetulnya kalau mereka harus dimatiin gitu ya. Mungkin ada mungkin dikenain pajak aja kali. Begitu Mbak Nina, kurang lebih lihat lah ya. Senang sih dengar ini ya, Pak Purbaya ini memang selalu memberikan ide-ide yang
baik sebenarnya. Dan sebenarnya kan polemik pakaian bekas itu kan sudah pernah ada dulu ya. Betul. Dan- Belum lama sih iya. lagi zaman Pak Jokowi waktu itu kan. Dan ini sebetulnya ada Benar. permendaknya sih Pak Audi, ada permendaknya. Nomor 40 tahun Dan memang- 2022. Iya, dan memang itu kan harusnya sudah dihentikan sejak dulu. Sebenarnya menurut saya para pedagang kecil ini mereka senang berjualan pakaian bekas karena kan murah, sebenarnya kan murah. Dan pasarnya memang ada, banyak- demand-nya besar. Demand-nya ada. Karena memang ada beberapa yang memang item itu oke lah, bagus. Saya beberapa kali lihat bagus sebenarnya. Tuh cuman kembali lagi, biar bagaimanapun kita kan tidak boleh membiarkan negara ini menjadi tempat pembuangan sampah sebenarnya. Ya sebetulnya itu sampah Iya. sih memang di sana ya, betul. Iya, lagi pula menurut saya mungkin nanti jadi peruntukannya itu berbeda. Jadi gini, mungkin mereka di luar itu pakaian bekas ini diperuntukkan untuk orang-orang yang mengalami bencana gitu ya. Jadi untuk bantuan Tapi disalahgunakan gitu loh. Iya, diseleksi. Oh ini masih bagus nih. Oh ini boleh, masih bisa dijual. Nah ini kan penyalahgunaan sebenarnya. Sehingga mungkin ada saudara-saudara kita yang mengalami bencana itu tidak mendapatkan hak yang sebenarnya gitu loh. Mendapatkan yang betul-betul sangat sampah aja gitu dapatnya. Nah itu kan menurut saya pertama itu dari sisi itu ya. Walaupun itu tidak benar, tapi menurut saya ya sampah. Kenapa sih kita harus membiasakan diri dengan barang-barang sampah? Dan ini yang menyebabkan manufacturing kita itu nggak bisa berkembang. Apa? Karena demand-nya hilang, dimakan oleh pasar bakar barang bekas ini. Padahal kita sebenarnya tekstil kita itu kan sebenarnya kita kan produk tekstil kita bagus ya. Dan menurut saya tidak kalah juga dari barang-barang luar negeri. Kenapa saya katakan demikian? Karena salah satu, mohon maaf ya, saya katakan merek ya, Uniqlo itu produksinya itu dari Indonesia, salah satunya. Ada yang dari Indonesia, gitu loh. ya betul. Iya, bahkan yang salah satu produk yang sudah tidak ada ya dulu, Stritex itu sampai ke Amerika ekspornya. Sebenarnya berarti kan kita bisa membuat produk yang bisa bersaing keluar. Cuman masalahnya di dalam negeri kita letoy. Kenapa? Karena itu dimakan, demand-nya itu dimakan sama barang-barang yang harusnya bukan peruntukannya gitu loh. Menurut saya apapun itu para pedagang setuju tidak setuju harus dibiasakan tuh, dididik bahwa mereka jangan membiasakan diri menjual barang yang sebenarnya bukan saya bilang juga tidak layak, cuman maksudnya bukan barang yang harus diperjualbelikan. Ya udah, jual aja barang Indonesia yang memang kualitinya cukup beragam dan cukup bagus menurut saya. Pendapat saya sih harus begitu, dan itu akan membesarkan manufacturing kita. Akhirnya menyerap tenaga kerja kita juga kan sebenarnya kan. Itu menurut saya harusnya iya. Apa yang Menteri Purbaya ingin lakukan itu menurut saya itu bagus, harusnya kita dukung. Saya kira Gini, saya kasih tahu kenapa thrifting itu katanya kan yang bekas ya. Ya iyalah, dia kan sebenarnya kan baju yang di mall kan, baju branded. Pasti kualitas bahannya yang bagus, nggak bisa dibandingkan sama yang murah-murah. Tapi memang bekas, kondisinya ada yang ya kadang-kadang ada yang kotor atau apa gitu ya. Cuman ini masalah gini, kalau Pak Purbaya bikin kayak gini, apakah orang akan membeli yang mahal gitu loh? Misalnya yang bekas itu nggak ada deh, yang murah nggak ada. Nah kan adanya yang harga yang lebih mahal gitu. Apakah orang akan membeli ataukah tetap membeli tapi dia sedikit? Nah ini kan jadi masalah. Masalahnya ntar ya penurunan omset ya berarti kan ada yang dipecat juga gitu loh dari yang jual-jual kayak gini kan, pastinya pengurangan. Atau bisa juga dia sama sekali nggak bisa nutup cost-nya ya bulanan gitu. Nah, maksud saya apakah ini akan membuat orang membeli yang dalam negeri itu gitu loh? Maksud saya gitu. Kalau misalnya nggak ngaruh atau misalnya lebih buruk, nah apakah lebih bagus gitu loh? Karena kan misalnya kalau dibilang dia lawan yang di mall kan beda harga. Misalnya jaket yang di mall bisa sejutaan, yang di thrifting itu misalnya 100.000 atau kadang-kadang 50.000. Jadi itu saingannya gimana? Ini kan antara kalangan yang
punya duit sama yang itu apakah akan berpengaruh gitu loh. Iya, betul. Nah, maksud saya kebijakan itu mau nyasar di golongan yang mana gitu loh. Kalau misalnya yang impor yang baru juga murah-murah, Mbak Nena, yang kayak celana dalam Ya, itu betul. kalau misalnya itu tetap dikasih yang baru ya sama aja dong. Yang lokal juga mati juga. Iya, jadi maksud saya ya ini memang agak sulit sih ya. Kita juga kadang bahan juga impor dari Cina juga, jadi nggak mungkin bisa lebih murah dari dia sih. Iya kan, dia kan produksi benangnya itu dari dia juga, kainnya dari dia juga. Nah, yang sulit nih Pak Purbaya nih kalau ngambil kayak gini, apakah lebih bagus atau lebih buruk jadi gitu aja. Ini ya the devil is in the detail ya. Pak Purbaya ini awal-awal begitu muncul dengan kor sana kor sini, lawan sana lawan sini, gua pecat lu, ngomong sambil ketawa sih. Oke, entertainnya dapat ya, rakyat dapat entertain. Tapi kita mesti cermati, itu bukan inti masalah. Ya, 200 T itu cemplung ke bank itu bukan masalah. Ya, bukan inti masalah. Nggak selesai itu urusannya. Nah, sekarang baru dia ini. Menurut saya itulah inti masalah. Kenapa sih Indonesia semua bisa diimpor? Ya, kita kalau sudah ada satu struktur industri, itu lindungi dulu dong yang existing. Itu kan mempekerjakan sekian orang, sekian puluh ribu atau juta orang ya, itu wajib dilindungi, bukan dikeluarin yang shortcut baru ya. Coba ya industri tekstil, Anda baca deh ya, kalau yang saya yakin kita kan nggak semuanya paham ya, itu dari benang aja ada yang selundup. Oh ya. Benang loh ya, belum nanti jadi tekstil, belum jadi garment. Itu semua ada yang import shortcut. Jadi industri itu nggak bisa bertahan. Hadapinnya dengan Tiongkok. Tiongkok ini kan luar biasa, dia pabrik dunia. Dengan produksi massal, semua kalah sama dia, nggak ada yang bisa menang deh. Sampai di sini aja coba satu, itu ya kita coba cek di TikTok lah atau apa. Itu 3 helai cuma 100.000 celana olahraga. Nggak sanggup lawan deh. Nah, itulah jadi intinya. Kenapa bisa masuk? Ini itu pertanyaannya kan. Jadi yang bermain tuh bea cukai. Ada pejabatnya tuh yang backing tuh semua. Kita jangan belagak bego lah. Semua itu mainannya begitu. Jadi ada pejabat di belakangnya. Kita itu mau basmi. Saya kira ini pekerjaan berat Pak Purbaya. Tapi memang harus dikerjakan ya. Cuma saya bukan pesimis ya, karena ini pekerjaan sungguh-sungguh berat. Dia itu akan menghadapi mafia-mafia yang sudah sekian puluh tahun. Dia bisa main apa aja, bisa sogok lagi. Dengar kan ada cerita Pak Hasim ngomong sogok 1 M, dia mau disogok 1,5 miliar US ya bos, bukan rupiah loh ya. Nggak sebegitu mudah seperti ngomongin. Pak Purbaya boleh lah orang saksi Iron Man segala macam ya, tapi implementasinya kita tunggu beliau punya kiprah ya, benar nggak, sanggup nggak, didukung nggak sama Bapak Presiden, itu aja. Jadi memang yang perlu dibenahi ini memang importir nakal ini Mbak Anita yang ada di atas ini. Jadi mereka itu memang bermainnya itu kalau misalnya PT mereka importir barang itu sudah terkena bea cukai, terkena blacklist, itu mereka bikin PT-PT lagi Mbak Anita. Iya. Supaya bisa impor lagi, bikin PT yang baru. Jadi kalau kata orang amati 1 tumbuh 1000 gitu. Jadi memang harus dari muaranya ini yang harus dibasmi dulu dari pihak importir nakal ini. Dan mereka tidak pernah berpikir kan bahwa hasil perbuatan mereka itu kan bisa mematikan industri tekstil kita di Indonesia ini. Iya.
Contoh yang paling masih hangat aja di pikiran kita, kasus Seritek itu kan ribuan karyawan itu dirumahkan, kan kasihan kan. Nah, jadi kalau pengalaman saya dulu di lapangan itu pernah, Mbak Anita, bukan hanya dari bea cukai. Kadang-kadang orang yang memasukkan barang-barang yang ilegal itu bukan hanya dari bea cukai. Kalau bea cukai, kalau kata mereka biayanya terlalu besar. Jadi amplopnya terlalu besar. Kadang-kadang mereka titip tuh kapal-kapal pesiar yang ada di Nunukan, yang ada di Tanjung Kuala, yang ada di Natuna. Mereka titip itu sama nakoda kapal, sama aparat-aparat yang berjaga di kapal-kapal tanker. Mereka titip gitu loh. Jadi memang banyak negara kita ini bocor-bocor dari situ, Mbak Anita. Banyak sekali. Dan siapa yang bisa menjaga ini kan, karena ya memang aparat itu sendiri yang bawa gitu loh, seperti HP, seperti barang-barang branded, tas, pakaian dan lain sebagainya, itu banyak bocor dari sana. Kalau pengalaman saya itu aja sih, Mbak Anita. Oke, terima kasih. Baik, mitra bisnis, Gus menutup sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih Pak yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.